Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar bersama Kak Ratu. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman pasti sudah mempelajari GLB dan GLBB kan? Untuk video pembelajaran kali ini masih berkesinambungan dengan materi GLB dan GLBB. Kira-kira apa ya? Ya benar sekali, kita akan mempelajari gerak melingkar. Untuk memahami materi, sebelumnya kita harus paham nih teman-teman mengenai posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, vektor, skalar, dan lainnya. Apakah teman-teman tahu biang lala? Itu contoh gerak melingkar bukan ya? Apakah teman-teman tahu permainan ontang-anting? Apakah itu contoh gerak melingkar? Katanya jam juga dikatakan sebagai contoh dari penerapan gerak melingkar loh teman-teman. Kenapa ya? Kok bisa? Bisa dong teman-teman. Jika kalian ingin tahu, ayo pelajari video ini hingga akhir. Nah teman-teman, gerak melingkar memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari loh. Banyak alat-alat di rumah seperti perputaran jarum jam, roda sepeda, permainan ontang-anting, bumi yang berputar mengelilingi matahari. Nah, itu semua adalah beberapa contoh gerak melingkar yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, sebelum ke materi, Kak Ratu akan memberitahu nih indikator dan tujuan dari pembelajaran. Untuk indikatornya yaitu menjelaskan pengertian gerak melingkar, menganalisis besaran-besaran dalam gerak melingkar dengan analisis vektor, menyebutkan minimal 5 besaran pada gerak melingkar seperti frekuensi, periode, sudut tempuh, kecepatan linear, kecepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Kemudian, mengetahui pemanfaatan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu indikatornya teman-teman. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan mengenai pengertian gerak melingkar, menyebutkan minimal 5 besaran pada gerak melingkar, kemudian memecahkan soal menggunakan persamaan gerak melingkar, lalu mampu menyebutkan pemanfaatan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan gambar dari gerak melingkar. Apakah ada yang tahu gerak melingkar itu apa? Ya, benar sekali. Bisa kita lihat pada gambar, gerak melingkar merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi suatu titik yang tetap. Nah, itu pengertian dari gerak melingkar. Oh iya teman-teman, melingkar terbagi menjadi 2, yaitu GMB dan GMBB. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini merupakan gambar dari GMB atau gerak melingkar beraturan. Bisa kita lihat pada gambar, gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Arah kecepatannya terus berubah sementara benda bergerak dalam lingkaran tersebut. Kemudian kita akan mempelajari besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang pertama, posisi sudut. Bisa kita lihat pada gambar menjelaskan mengenai perpindahan partikel besaran yaitu theta. Theta atau posisi sudut adalah besarnya sudut yang menyatakan panjang lintasan suatu benda yang bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu atau bisa dikatakan sudut tempuh benda yang bergerak melingkar. Nah, ketika benda bergerak dari A ke B menempuh sudut putaran yaitu theta dan panjang lintasan yaitu S. Jika benda berputar satu putaran penuh, maka benda tersebut telah menempuh sudut putaran sebesar 360 derajat. Nah, untuk satuan theta sendiri dalam satuan internasional adalah radian. Maka rumus posisi sudut yaitu theta sama dengan 2 pi r per
radian atau theta sama dengan 2pi radian. 2pi radian sama dengan 360 derajat. Jadi 1 radian sama dengan 360 derajat dibagi 2pi sama dengan 360 derajat dibagi 6,28 sehingga 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Kemudian kita akan membahas mengenai kecepatan sudut. Rumus kecepatan sudut itu omega sama dengan 2pi per T, di mana kecepatan sudut rata-rata diperoleh dari selisih posisi sudut dibagi selisih waktunya, sehingga persamaannya yaitu omega rata-rata sama dengan delta theta dibagi delta T. Untuk kecepatan sudut sesaat yaitu omega sama dengan limit delta theta dibagi delta T, di mana omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. 2pi adalah satu putaran lingkaran, T sama dengan periode dengan satuan sekon. Kemudian yaitu periode dilambangkan dengan T, di mana rumus umum yang diketahui yaitu T sama dengan 1 per F, di mana F adalah frekuensi. Bisa juga menggunakan rumus T sama dengan 2pi per omega, atau omega sama dengan 2pi per T. Untuk hubungan periode dengan kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2pi per F. Kemudian kecepatan dan laju linear rumusnya yaitu V sama dengan delta X per delta T. Apabila benda bergerak satu putaran penuh, maka panjang lintasan menjadi keliling lingkaran yaitu 2πr dan selang waktunya menjadi T, sehingga rumusnya menjadi V sama dengan 2πr per T, atau V sama dengan 2pi dikali F dikali R. Ini dia keterangannya. Lanjut, kita membahas mengenai percepatan sudut atau alfa. Perubahan nilai kecepatan sudut atau omega akan menimbulkan percepatan sudut, dan dalam hal ini tidak ada perubahan arah pada kecepatan sudut karena benda tentunya hanya berputar ke satu arah saja, tidak bolak-balik secara cepat dan terus-menerus. Untuk rumus percepatan sudut rata-rata yaitu alfa rata-rata sama dengan omega dikurangi omega awal dibagi T dikurangi T awal sama dengan delta omega dibagi delta T. Untuk percepatan sudut sesaat yaitu rumusnya alfa sama dengan limit T mendekati 0 delta omega dibagi delta T. Selain percepatan sudut, ada juga percepatan sentripetal. Adanya perubahan arah vektor kecepatan tangensial yang terjadi setiap saat di sepanjang lintasan benda menunjukkan bahwa terdapat sebuah percepatan. Nah, percepatan yang mengubah arah vektor kecepatan pada gerak melingkar disebut percepatan sentripetal. Nah, teman-teman, rumus percepatan sentripetal yaitu AS sama dengan omega R kuadrat dibagi R, sehingga sama dengan omega kuadrat R, atau 2pi per T kuadrat dikali R sama dengan 4pi kuadrat R per T kuadrat. Nah, teman-teman, gerak melingkar tanpa kita sadari telah diterapkan banyak di kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling umumnya yaitu jam.
Jam. Jam menggunakan prinsip gerak melingkar. Secara garis besar, gerak melingkar berarti gerak mengelilingi suatu titik dalam lintasan lingkaran tanpa ada percepatan alias tetap. Dapat dilihat jam bergerak melingkar dan kecepatannya selalu tetap. Tentu jika baterainya ada. Jam dapat bergerak karena adanya mesin. Jarum pada jam yang melakukan gerak melingkar yang selalu melalui sudut 360 derajat selama 60 second atau 1 menit. Jadi dapat disimpulkan kecepatan jarum jam adalah 360 derajat per menit. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasannya. Untuk soalnya yaitu sebuah kontak disk berputar pada sumbunya dengan kecepatan sudut sebesar 600 rpm. Hitunglah frekuensi, periode, kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, kelajuan linear sebuah titik yang berjarak S cm dari pusat lingkaran. Nah, penyelesaiannya teman-teman bisa dilihat. Kita harus ketahui dulu frekuensi itu apa. Nah, frekuensi adalah banyaknya putaran per sekon, sehingga kecepatan sudut diketahui 600 rpm atau sama dengan 600 rotasi per menit. Untuk mendapatkan satu putaran per second, maka 600 putaran dibagi 60 second, sehingga kita dapatkan 10 putaran per second. Jadi frekuensi sama dengan 10 putaran per second atau 10 Hz. Kemudian periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran. Rumusnya yaitu T sama dengan 1 per F. Jadi 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 second. Untuk kecepatan sudut rumusnya yaitu omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi per 0,1, sehingga hasilnya sama dengan 20pi radian per sekon. Untuk kelajuan linear diketahui R-nya yaitu 5 cm. Untuk rumus kelajuan linear yaitu V sama dengan omega dikali R, jadi 20pi dikali 5, sehingga hasilnya 100 pi cm per second. Untuk soal yang kedua yaitu sebuah bola bermasa 150 gram terikat pada ujung tali dan bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 0,4 meter pada lintasan horizontal. Bola ini secara tepat dapat melakukan 2 kali putaran penuh dalam 1 second. Berapakah percepatan sentripetalnya? Nah, percepatan sentripetalnya yaitu bola dapat melakukan 2 kali putaran penuh dalam 1 second. Artinya, waktu yang diperlukan bola untuk 1 kali putaran penuh adalah 0,5 second. Jadi, sesuai dengan definisi periode gerak bola yaitu T sama dengan 0,5 cm dengan jari-jari 0,6 meter. Kelajuan linear bola dapat dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan 2πr per T. Jadi 2 dikali 3,14 dikali 0,6 dibagi 0,5 hasilnya yaitu 7,54 meter per sekon. Untuk percepatan sentripetalnya dapat dihitung dengan rumus AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan 7,54 kuadrat dibagi 0,6 hasilnya 94,8 meter per second kuadrat. Terima kasih teman-teman yang telah nonton video pembelajaran hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman dan dapat memotivasi teman-teman untuk terus belajar dan mengkaji ilmu-ilmu alam. Sekian dari Karatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.